Pernah nggak sih ngerasa gagal banget, sampai rasanya udah deh ini akhir dari segalanya? Nah, kisah yang akan kita bahas ini adalah tentang kesempatan kedua. Tentang bagaimana sebuah kegagalan yang fatal justru bisa jadi awal dari sebuah tujuan hidup yang baru. Pembahasan kita kali ini terinspirasi dari sebuah renungan mendalam tentang sebuah perjumpaan yang luar biasa. Ini adalah kisah yang menyimpan pelajaran universal buat kita semua tentang kerapuhan manusia dan kekuatan pemulihan. Coba deh bayangin suasananya. Yesus dan Petrus ketemu lagi di tepi danau setelah kebangkitan. Ini bukan reuni yang ceria ya. Suasananya pasti tegang banget kan? Soalnya belum lama ini Petrus baru aja di depan umum menyangkal kenal gurunya. Sebanyak 3 kali. Wah, ini momen yang berat banget pasti. Petrus yang tadinya paling vokal dan percaya diri, sekarang harus berhadapan langsung dengan orang yang telah ia sangkal. Rasa bersalah dan kegagalan itu kayaknya nyata banget di antara mereka. Nah, disinilah ceritanya jadi menarik. Yesus nggak mulai dengan omelan atau hukuman loh. Justru sebaliknya, dia memulai sebuah percakapan. Percakapan yang tujuannya bukan untuk mempermalukan, tapi untuk memulihkan. Coba perhatiin pertanyaan pertama Yesus, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Frasa terakhir itu, lebih daripada mereka ini, itu penting banget. Ini seperti sebuah gema dari kesombongan Petrus dulu, waktu dia sesumbar kalau imannya paling kuat di antara murid-murid yang lain. Tapi jawaban Petrus kali ini beda banget. Udah nggak ada lagi sombong-sombongnya, cuma pengakuan yang tulus dan rendah hati. Dia nggak lagi membanding-bandingkan diri, hanya mengungkapkan isi hatinya apa adanya. Dan respons Yesus bukan hukuman. Dia nggak bilang, kamu gagal, kamu keluar, sama sekali nggak. Malah, dia langsung kasih tugas. Ini adalah langkah pertama untuk mengembalikan tujuan hidup Petrus. Yesus nanya lagi, tapi coba diperhatiin. Kali ini, dia menghilangkan frasa lebih daripada mereka ini. Pertanyaannya jadi lebih personal, lebih dalam. Fokusnya cuma pada hubungan di antara mereka berdua. Dan sekali lagi Yesus memberinya sebuah perintah. Setiap perintah ini menunjukkan tanggung jawab dan kepercayaan yang makin besar. Yesus seolah-olah sedang membangun kembali Petrus, pelan-pelan, satu persatu. Oke, sekarang kita sampai di puncak emosional dari percakapan ini. Momen di mana rasa sakit Petrus yang mendalam justru bertemu dengan tujuan hidupnya yang baru. Pertanyaan ketiga ini, wah, ini yang paling menusuk buat Petrus. Kenapa? Ya karena 3 pertanyaan ini jadi cerminan langsung dari 3 kali penyangkalannya. Ini memaksa dia untuk menghadapi kegagalannya secara total, nggak bisa sembunyi lagi. Dan jawaban terakhir Petrus ini adalah momen penyerahan total. Dia udah berhenti membela diri. Intinya dia bilang, Tuhan, Engkau tahu segalanya. Engkau tahu isi hatiku lebih baik dari aku sendiri. Engkau tahu itu. Jadi, perintah terakhir ini adalah bukti pemulihan yang utuh. Yesus mengubah kegagalan terbesar Petrus menjadi misi hidupnya. Kegagalannya itu bukan titik, tapi justru jadi titik awal yang baru. Nah, sekarang yuk kita coba tarik cerita kuno ini ke kehidupan kita. Gimana sih kisah Petrus ini bisa nyambung sama kita hari ini? Mari kita lihat langsung dari bagian refleksinya. Ini dia kebenaran dasarnya. Kita semua ini kayak Petrus. Nggak ada yang sempurna. Kita punya niat baik. Tapi ya seringkali kita gagal. Kita rapuh. Dan itu manusiawi banget. Nah, di sini nih kontrasnya kelihatan banget. Di luar, kita kan seringnya pengen kelihatan kuat, sempurna, bisa ngendaliin semuanya. Tapi, kalau jujur sama diri sendiri, di dalam kita tahu realitanya. Kita nggak sempurna, kadang takut, dan sering banget lebih mentingin kenyamanan kita sendiri. Menurut sumber renungan kita, penyangkalan itu bisa macam-macam bentuknya loh. Bukan cuma lewat kata-kata, tapi bisa juga waktu kita berusaha menyembunyikan kekurangan kita, atau pas kita milih jalan yang gampang dan aman daripada membela apa yang kita yakini. Oke, jadi apa kesimpulannya? Kisah ini tuh bukan cuma tentang masa lalu Petrus. Ini tentang masa depan kita juga. Tentang apa yang kita lakukan setelah kita diampuni. Ini dia pesan utamanya. Tujuan dari perjumpaan itu bukanlah supaya Petrus terus-terusan meratapi kegagalannya, tapi justru untuk mendorong dia maju, memulai sebuah pelayanan dengan tujuan yang baru. Terus, gimana caranya kita menerapkan ini? Nah, ada 3 langkah sederhana yang bisa kita ambil. Pertama, ya jujur aja, akui ketidaksempurnaan kita. Kedua, terima pengampunan yang ditawarkan. Dan ketiga, ubah pengalaman itu jadi kekuatan untuk melayani orang lain.
Dan ceritanya ditutup dengan dua kata yang kuat banget dari Yesus kepada Petrus. Ikutlah aku. Ini bukan cuma perintah loh, ini sebuah undangan. Undangan yang terus berlaku, buat kita semua juga. Sebuah panggilan buat terus bergerak maju. Jangan terjebak di kegagalan masa lalu. Jadi, sebagai penutup, saya mau meninggalkan satu pertanyaan untuk direnungkan. Setelah kita menghadapi kegagalan dan menerima pengampunan, domba mana yang dipanggil untuk kita layani? Tugas apa yang menanti kita di balik kerapuhan kita? Cerita ini mengajarkan kita, kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Justru bisa jadi awal dari sesuatu yang baru dan luar biasa.